Dari video ini saya tertarik dan menjadi tahu terhadap investigasi bersama Frontline dan NPR dalam mengungkap kelompok penyakit terbesar yang pernah didokumentasikan, yaitu meningkatnya penyakit paru-paru hitam yang parah di kalangan penambang batu bara dan kegagalan dalam respon, dan bagaimana industri dan pemerintah gagal melindungi para penambang. Dalam video ini, Frontline dan NPR menyelidiki meningkatnya penyakit paru-paru hitam yang parah di kalangan penambang batu bara. Penyakit yang mencuri nafas para penambang batu bara ini kembali mewabah. Di Appalachia terdapat puluhan penambang yang mengidap penyakit paru-paru hitam stadium lanjut. Diagnosis dasar paru-paru hitam meningkat 2 kali lipat dalam dekade terakhir. Pejabat MSH mengutip penelitian yang mengatakan debu tambang batu bara merupakan faktor utama penyebab paru-paru hitam dan PMF. Dan mereka tetap berpegang pada gagasan tersebut, bahwa membatasi debu batu bara secara keseluruhan akan melindungi para penambang dari paparan silika yang berlebihan. Sedangkan untuk industri pertambangan batu bara, mereka pernah mengusulkan regulasi silika yang terfokus. Namun, perusahaan pertambangan terus melakukan pemotongan tipis dan menciptakan debu silika beracun. Pada akhir abad ke-20 telah terjadi perubahan komposisi debu yang terlihat lebih banyak silika, dan silika 20 kali lebih beracun dibandingkan batu bara. Saat menghirup silika, silika tertahan di paru-paru. Para penambang ini menghirup tempat kerja mereka. Lapisan batu bara yang besar dan murni telah ditambang, lapisan tipis yang tertanam di batu masih tersisa. Mesin penambangan semakin banyak memotong batuan tersebut sehingga menghasilkan partikel kuarsa atau silika yang halus dan tajam. Pada pertengahan tahun 1990-an, regulator federal mengetahui bahwa ada masalah. NIOSH merekomendasikan peraturan silika baru, termasuk batas paparan 2 kali lebih keras. Namun, usulan itu tidak membuahkan hasil. Agensi tidak menanggapi hal ini karena ada banyak keengganan, baik di industri pertambangan dan juga di kalangan serikat pekerja tambang, mengenai apa yang mereka sebut sebagai kerumitan dalam melaksanakan standar debu tambang batu bara dan standar silika. Para penambang yang kembali bekerja pada periode waktu tersebut, mereka mengalami sakit parah akibat penyakit tersebut. Dari hasil wawancara penambang batu bara dan mereka menceritakan pengalaman mereka semua menderita fibrosis masif yang progresif. Mereka semua sekarat karena penyakit ini. Masalah ini sebenarnya merupakan masalah silika, dan itulah sebabnya kita melihat penyakit parah pada para penambang. Jadi, kita tahu masalahnya adalah debu silika, namun bukan itu yang kita lindungi dari para penambang, atau upaya kita untuk melindungi mereka sama sekali tidak memadai. Howard Berkes, koresponden dari NPR, National Public Radio, selama 6 tahun terakhir sudah keluar masuk ladang batu bara di West Virginia, Kentucky, dan Pennsylvania untuk bertemu dengan para penambang batu bara yang sakit dan sekarat. Hal ini dilaporkan kepada NPR tentang kebangkitan penyakit pertambangan batu bara yang mematikan, yaitu paru-paru hitam, yang telah menurun selama beberapa dekade, lalu mendapat informasi 2 tahun lalu tentang wabah penyakit paru-paru hitam yang paling parah dan mulai dicari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Saat itu, Howard Berkes mewawancarai Danny Smith, seorang pria muda yang dulunya itu mantan penambang. Dia lebih muda dari perkiraan seseorang yang menderita penyakit ini. Dia berusia 47 tahun. Dia menambang batu bara hanya 12 tahun, tapi dia sakit parah. Dia mulai sesak napas sekitar tahun 2007. Tahun 2012 dilakukan CT scan dan dokter melihat semua bintik di paru-parunya yang disebut dengan paru-paru hitam. Danny Smith ditempatkan di rumah sakit dan terdapat 30 pon cairan di paru-parunya.
Dulu saat menjadi penambang, ia berada di bawah satu tambang dan tidak pernah keluar selama 4 hari, tidur di bawah tanah dan bekerja antara 12 hingga 18 jam sehari. Banyak penambang seperti Denny Smith yang terkena penyakit paru-paru hitam tingkat lanjut ini dalam usia yang lebih muda dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Yang kedua adalah Greg Kelly, mantan penambang yang berusia 54 tahun. Masih tergolong muda untuk seorang penambang yang sakit parah. Sudah 31 tahun ia menghabiskan waktu di pertambangan itu terjadi pada tahun 83. Dia berhenti menambang karena sakit. Sepanjang waktu, dia membungkuk, dia tidak bisa bernafas. Ketika bangkit harus berdiri diam dulu untuk mengambil nafas. Penyakit yang mencuri nafas para penambang batubara ini kembali mewabah. Di Appalachia terdapat puluhan penambang lain yang mengidap penyakit paru-paru hitam stadium lanjut. Diagnosis dasar paru-paru hitam meningkat 2 kali lipat dalam dekade terakhir. Penyakit lanjut meningkat 4 kali lipat sejak tahun 1980-an di Virginia, West Virginia, dan Kentucky. 1 dari 5 penambang batubara yang bekerja di Appalachia mungkin menderita penyakit paru-paru. Brandon Crum adalah seorang ahli radiologi di Kentucky Timur yang kliniknya kewalahan menangani kasus penyakit paru-paru hitam stadium lanjut yang dikenal sebagai fibrosis masif progresif atau PMF. Rongsen normal itu seluruh area gelap, itulah paru-paru karena berisi udara. Jika terdapat area putih besar di paru-paru, itu semua massa fibrotik konglomerat atau PMF. Temuannya ini disampaikan oleh Brandon Crum kepada para peneliti di Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau NIOSH. Para peneliti di NIOSH hanya melaporkan 99 kasus PMF dalam 5 tahun sebelumnya. Namun, para penambang yang kehilangan pekerjaan membanjiri klinik dan melalui panggilan telepon dan kunjungan ke 16 klinik di Appalachia, Frontline, dan NPR mengidentifikasi hampir 2.000 kasus dalam jangka waktu yang sama. Klinik Stone Mountain di Virginia Barat Daya melaporkan lebih banyak kasus dibandingkan siapapun. Ron Carson, mantan direktur program paru-paru hitam Stone Mountain, mengarahkan klinik Stone Mountain sehingga klinik tersebut melaporkan lebih banyak kasus dibandingkan siapapun. Karena tidak ada obatnya, Denny Smith mendapatkan bantuan untuk pernapasannya di klinik rehabilitasi paru. Penambang datang ke sini 4 hari seminggu dan mereka diawasi dengan ketat. Denny Smith ketika pertama kali memulai terapi, dia akan berkeringat dingin, benar-benar basah kuyup, dan dia akan mulai bernafas dengan dangkal. Depresi, kecemasan itu adalah bagian dari penyakit ini, seperti halnya pernapasan. Memerlukan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan untuk mempersiapkan diri mereka memulai program ini. Pada 6 bulan biasanya sudah maksimal. Jika mereka absen selama 2 minggu, mereka kehilangan hampir semua yang mereka peroleh. Mereka punya waktu sekitar 6 bulan untuk hidup. Robert Cohen, ahli paru Universitas Illinois di Chicago, ketika seseorang terkena penyakit tahap pertama, mereka membutuhkan oksigen dan bahkan oksigen saja tidaklah cukup. Jadi mereka pada dasarnya tercekik saat masih hidup. Ketika orang-orang lebih banyak terpapar debu yang beracun, ini membuat mereka menderita penyakit yang sangat parah yang menurut pendidikan kedokteran dan praktik klinis jarang terjadi. Era modern dalam peraturan tambang batubara dimulai hampir 50 tahun yang lalu. Sebagian karena 40.000 penambang batubara melakukan mogok kerja di West Virginia, menuntut tindakan pemerintah terhadap paru-paru hitam. Mengingat waktu yang diperlukan untuk munculnya penyakit, mungkin diperlukan waktu 1 dekade atau lebih sebelum mengetahui apakah peraturan baru mengenai debu tambang batubara telah membawa perubahan. Sementara itu, masih ada lebih dari 50.000 penambang batubara yang bekerja di seluruh negeri. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang aspek klasifikasi, penyebab, dan deskripsi kejadian bencana pada film Cold Deadly Dust. Thanks for watching. Bye.